Padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadan, selamat datang Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemenangan. Kita hadir di jelang iftar TVRI Ramadan. Materi religinya semoga bisa meningkatkan keimanan. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bersama saya Mugia Zainal, hari ini kita di jelang iftar. Dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, walaupun semua situasi sekarang berada di rumah, mudah-mudahan jelang iftar bisa mengisi hari-hari, bisa menambah wawasan pemirsa di rumah. Tahun ini Ramadan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada wabah COVID-19 yang beredar bukan hanya di Indonesia. Semua lagi dalam keadaan prihatin. Tapi walau bagaimanapun juga, marilah bersama-sama kita petik hikmah. Apapun yang diberikan oleh Allah, semoga segera cepat berlalu dari kehidupan ini. Dan COVID-19 tidak lagi mewabah di mana-mana. Dalam Ramadan inilah mudah-mudahan kita semua banyak mengoreksi diri dan juga lebih dekat kepadanya. Dan pemirsa, hari ini juga tepat sekali di jelang iftar kita akan membahas tema mengenai virus corona dalam kajian Islam. Dan semua tetap pada berpikir positif kepada Allah. Kita juga bersyukur pemirsa karena di jelang iftar kali ini juga sudah kehadiran dua narasumber yang cukup kompeten untuk membahas masalah ini. Satu dari praktisi kesehatan, beliau kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Apa kabar, panggil Dok Cai. Dok Cai, ya. Alhamdulillah ya, sehat? Iya, sehat. Sehat, Iya, semangat. sehat Iya, dan narasumber kita Dok Cai ini selain praktisi kesehatan, beliau juga rutin ya menyampaikan kajian-kajian baik dari bidang religi maupun kesehatan ya. Dan kita juga terima kasih pemirsa karena ada satu narasumber juga, seorang ibu rumah tangga dan pembisnis yang berhasil juga ya, Bunda Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik sekali hari ini Bunda Endang ya. Sama. Kita sama-sama perempuan jadi harus cantik. Iya, dan Bunda Endang ini ganteng. Ganteng sendiri di tengah-tengah kita ya. Bunda Endang ini juga pengusaha kuliner dengan Mak Endes ya. Kemudian juga catering ya Bun, dan juga di travel. Kemudian juga Bunda Endang ini juga aktif di taklim dan juga di sosial. Subhanallah, kegiatannya banyak. Yang penting sih kita hari ini terima kasih banget ya sudah hadir walaupun agak khawatir dengan situasi kayak gini ya Dok ya. Semua ya. Tadi di luar. Harus tapi tetap pakai masker dong. Iya. Tadi kita pakai masker ya. Pulang dari ini juga pakai masker Iya, ya. harus. Iya, dan jaga jarak nih. Physical distancing. Iya. Dok, gimana Dok dengan pengaruhnya adanya virus COVID-19 saat ini ya yang bergejolak di masyarakat. Terutama saya juga sebagai orang awam ya. Kita tuh tidak tahu nih gejala ini saya terinfeksi atau tidak. Nah, ini yang ingin kita ketahui Dok. Bagaimana nih Dokter Cahyo? Ya sebetulnya kalau bicara masalah COVID-19, pastinya Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah ya, ini sudah banyak tahu lah ya mengenai keberadaan virus tersebut. Yang paling penting hari ini adalah jangan terlalu mendapatkan berita-berita yang justru melemahkan
sistem kekebalan tubuh kita dalam hal ini secara psikologi. Ini yang penting. Karena ya. salah satu penyebab menurunnya daya tahan tubuh kita, di mana kita mendapatkan informasi yang melemahkan mental kita. Hari ini banyak di luar sana berita-berita hoax yang, mohon maaf nih, nggak benar, ya, yang dimana justru melemahkan mental seseorang. Karena antara saya, Bu Mugi, Bu Endang, bahkan teman-teman semua ini akan berbeda mentalnya dalam rangka dalam apa namanya menerima informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Yang paling penting hari ini kita ikuti aja dulu apa yang menjadi instruksi dari pemerintah. Mulai dari social distancing, pakai masker kalau keluar, apalagi kemarin saya kan tinggal di Depok nih Bu Muji. Ya, nih gimana? Besok apa namanya hari Rabu, mulai hari Rabu kemarin ya udah lewat. Kan apa namanya ada PSBB itu. Ya. Jadi ya ikuti aja gitu. Terus di rumah ya jangan terlalu mendapatkan apa ya, mencari-cari informasi yang justru akan melemahkan mental kita. Itu yang harus kita hindari, gitu. Iya, dan otomatis kan bukan cuma di Depok saja nih. Iya dong, pasti. Tangsel, di Bogor, seluruh juga, Indonesia seluruh lah Indonesia ya. Dan yang pasti kita tenang ya Dok ya menghadapinya, tapi tetap waspada ya. Harus waspada, ya waspada itu harus. Tetapi yang paling penting sekali lagi jangan apa ya terlalu takut menghadapi situasi seperti ini. Ya bukan berarti kita harus pede, enggak. Karena bagaimanapun virus, baik apapun namanya virus, ya virus itu sampai sekarang belum ada obatnya. Yang paling benar adalah upaya kita meningkatkan dan mempertahankan imunitas daya tahan tubuh kita. Nggak ada obatnya, paling mudah-mudahan vaksinasi ya akan keluar ya, vaksinasi itu. Iya. Nah, kalau Bunda Endang sendiri nih Bun, bagaimana sih menyikapi masalah adanya wabah COVID-19 saat ini? Terutama di ibu-ibu nih ya, yang sekarang juga banyak banget itu tanggapan. Pengaruhnya besar banget, betul kata dokter. Kalau misalnya kita terlalu paranoid sama virus tersebut, akhirnya kita jadi ketakutan, imunitas kita turun, nggak drop, terus stres sendiri, akhirnya ke keluarga, ke anak itu terpengaruh loh. Iya, Saya pribadi, anak saya laki-laki semua, itu kalau keluar rumah sedikit kan nggak bisa dilarang ya kadang. Terus udah gitu bawa pulang tuh nggak pakai masker atau apa tuh, kita tuh kayak yang aduh takut sakit atau apa gitu kan, cuci tangan apa segala macam, sering-sering cuci tangan. Tapi itu positifnya itu adalah memang kita harus seperti itu tanpa harus ada virus ini ada sekarang gitu. Kebersihan memang harus dijaga sih Bun, gitu menurut aku. Iya, dalam arti kata kita tetap waspada. Betul. Ya kan, arahan pemerintah tadi ya dokter bilang ya, Dokter Cahyo bilang bahwa cuci tangan dengan masker, juga menjaga jarak. Yang penting sih kalau nggak penting-penting banget juga ngapain lah mau di luar, nonton Jalan Iftar aja ya. Kebetulan kita hadir nih untuk pemirsa semua, mudah-mudahan Jalan Iftar juga banyak manfaatnya kan. Harus Dok Cai, tapi kita sebagai awam nih ya, juga pengen tahu buat jaga-jaga ya kan. Kita kan nggak tahu kita terinfeksi atau tidak. Nah paling tidak kita tahu nih gejala awal apa yang kita rasakan Dok. Iya, jadi kalau bicara masalah virus yang baru nih kan ini termasuk dalam golongan virus corona baru ya. Sebetulnya virus corona ini kan ada 14 jenis, ada banyak jenis ya. Yang makanya disebut sebagai COVID-19, artinya Coronavirus Disease 2019. 19 itu 2019. Ini memang secara simptom ya tidak ada gejala khas. Ya, waktu awal mengatakan batuk kering. Ya, awal-awal gejala yang apa namanya informasi yang saya dapatkan bahwa gejala dari virus corona adalah batuk kering, ada panas ya. Tapi ternyata kesini-kesini gejalanya itu bervariasi. Bahkan kemarin ada informasi dia seperti diare, ya, tapi ternyata positif COVID-19. Gitu. Jadi kalau gejala khas tidak ada. Tapi yang paling pasti, yang namanya kita terinfeksi, itu pasti ada demam. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan tubuh kita muncul satu reaksi namanya infeksi atau radang, itu selalu pasti ada demam. Entah itu karena virus corona, tipes, demam berdarah, itu pasti selalu ada demam. Seperti itu. Nah, makanya di sini pemirsa di rumah kalau sudah mulai rasa tidak nyaman di badannya, demam, ya,
apalagi ditandai dengan gangguan pernafasan karena memang ciri khas, ini khasnya memang lebih ke pernafasan ya, menyerang virus itu menyerang ke sistem pernafasan. Ya sudah buru-buru lakukan pemeriksaan di rumah sakit seperti itu. Plus ini ya dok, tidak hanya pemeriksaan saja tapi bagaimana imunitas tubuh kita juga harus baik karena setiap orang itu kan tidak semuanya punya imunitas kan beda-beda nih. Ya. Nah tadi dokter juga bilang bahwa kalau kita juga pengaruh karena terlalu ketakutan juga kan pengaruh ya. Nah vitamin apa aja sih dok yang harus kita berikan pada saat situasi seperti ini? Vitamin yang paling penting kembali lagi adalah makanan. Makanan lagi Ya makanan, balik kembali ya. lagi adalah makanan. Bukan hanya di saat kita wabah aja nih. Nah, berarti Tetapi- bukan cuma saat ini Iya doang dong, harus, iya yang kan. lain juga ya. Karena tadi pernah disampaikan oleh Bu Endang bahwa you are what you think. Dirimu adalah apa yang kita makan. Kita makan. Ya, jadi makanan ini menjadi faktor utama untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Iya. Nah, kalau bicara vitamin ini hanya sebagai tambahan aja. Vitamin apa yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Ya dalam hal ini adalah vitamin C dan vitamin E. Ya, itu harus kita upayakan. Mungkin minum suplemen. Harus ya, tambahan ya. Tambahan. Pastinya buah-buahan, betul. Karena seperti sekarang itu. akibat dari COVID ini semua obat-obatan tuh sulit banget tuh dok. Sampai Gitu ya? sampai saya sendiri cari vitamin C habis, buat cuci detol habis. Iya. Akhirnya ya kita akalin dengan buah-buahan itu udah paling benar. Oh iya, satu lagi saya luruskan, mohon maaf. Saya luruskan, mumpung ingat nih Bu Mugi. Ya, apa nih? Karena ada di masyarakat mengatakan bahwa mencegah virus corona itu dengan minum antibiotik. Nah, Itu keliru. gimana tuh? Ya, jadi minum antibiotik itu sangat keliru. Kenapa? Karena antibiotik hanya diperuntukkan infeksi yang disebabkan karena bakteri, bukan karena virus. Bukan karena Virus tidak virus. bisa diobati dengan antibiotik, apalagi sifatnya untuk pencegahan. Nah, ini keliru. Nah, makanya kemarin ada beberapa pertanyaan dan saya lihat di sosmed itu kok ada yang hoax nih, minum antibiotik sebelum terkena virus corona. Ini nggak benar. Oke, jadi jangan juga percaya dengan hoax ya, Ya, pemirsa hoax, semua namanya ya. juga hoax, jangan percaya. Jangan percaya hoax gitu ya. Ya, yang pasti di bulan Ramadan ini kita petik hikmah dari semua yang diberikan oleh Allah ya. Dan mungkin terjadi juga karena Allah ingin mengingatkan kita. Disinilah tempatnya kita saling merenung diri. Nah pemirsa, masih banyak sekali yang ingin kita tanya kepada narasumber kita. Untuk itu tetap di rumah aja, jangan ubah channelnya, tetap di sini ya, di Jelang Iftar. Kami kembali lagi setelah yang satu ini. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Pemirsa masih di rumah kan dan channel tidak berpindah, masih di Jelang Iftar karena di sini kita membahas mengenai kajian-kajian religi yang semoga bisa menambah keimanan kita. Dan pemirsa, di bulan Ramadan ini di tengah adanya wabah COVID-19, mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap positif pada Allah ya. Kita lanjut lagi bersama narasumber kita, Dok Chai dan Bunda Endang dengan tema kita virus corona dalam kajian Islam. Ya, Dok Chai, ada juga pendapat ya, dan sebenarnya bukan cuma pendapat, memang arahan ya juga ya, dan ini juga kita lakukan ya Bun ya. Nah, berjemur di jam 10
ya kan? Itu berjemur. Nah, bagaimana? Apakah betul kalau kita berjemur ini bisa mencegah adanya virus COVID-19 ini? Ya, ini pertanyaan juga banyak sering ditanyakan kepada saya bahwa sinar matahari dapat membunuh virus. Itu keliru ya. Jadi yang namanya sinar matahari ini diluruskan sedikit ya. Yang namanya sinar matahari kan dibagi menjadi 3, ultraviolet. Ultraviolet A, B, dan C. Yang terbaik buat tubuh kita adalah ultraviolet B. Di mana ultraviolet B itu ada di jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Justru kalau terlalu pagi itu kurang ada manfaatnya. Yang namanya ilmu pengetahuan ini kan berkembang terus ya. Makanya kita harus update ilmu. Iya, betul. Ya, ilmu itu dinamis. Kalau dulu orang jemur pagi hari, tapi sekarang justru jam 10 sampai jam 11 karena tadi ultraviolet B. Nah, sinar matahari ya itu tidak bisa membunuh virus yang ada dalam tubuh kita. Tetapi dengan sinar matahari dalam hal ini adalah ultraviolet B yang mengandung provitamin D3, dia akan masuk ke dalam tubuh, ketemu dengan kolesterol, ya, dia akan berubah menjadi vitamin D3. Nah, vitamin D3 inilah yang dapat menguatkan, meningkatkan imunitas. Lagi-lagi imun gitu loh. Jadi sinar matahari tidak bisa membunuh virus secara langsung, tapi lewat proses-proses tersebut yang dapat meningkatkan imunitas tadi. Iya. Gitu. Nah, kalau sudah berjemur ya, ada lagi nih arahan juga nih ya, bahwa kita harus mengkarantina diri. Nah, nggak boleh ngumpul-ngumpul ya kan, itu betul sih karena kan mencegah penularan. Nah, dalam kajian kita hari ini kebetulan lagi bulan Ramadan ya, apa sih yang kita bisa petik hikmahnya dengan mengkarantina ini, dan apakah ini juga anjuran dari Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana ini dengan Bunda Endang? Bisa bantu juga? Iya, sebenarnya mengkarantina diri itu artinya kita sebenarnya harus bisa introspeksi, karena sebenarnya kayak perempuan laki-laki juga kan ada mahramnya. Terus pergaulan juga di Islam sendiri kan kayak salaman antara laki dan perempuan juga harusnya kan nggak boleh nempel. Dan dengan adanya virus ini kita nggak boleh berjabat tangan kan. Jadi sebenarnya dari Al-Quran itu udah benar-benar isi dari seluruh apa yang terjadi di dunia ini sudah ada sebenarnya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu udah ada. Jadi contohnya seperti itu. Karantina diri juga kita menjauhkan dari bahaya tertularnya orang yang sudah terkena COVID tadi gitu. Jadi 1 meter ya dok kalau nggak salah ya. Iya, selalu ada hikmah di balik musibah. Betul. Jadi dengan tadi menguatkan sedikit apa yang disampaikan dengan Bu Endang bahwa kalau selama ini kita ini tidak terlalu memperdulikan apa yang menjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Mungkin kita sebagai manusia kan banyak khilafnya, banyak salahnya. Ya, selama ini kita melakukan dosa. Nah, ini gara-gara makhluk kecil nih yang tidak terlihat dengan mata, akhirnya ternyata hikmahnya seperti ini toh, gitu loh. Ya, mudah-mudahan setelah ini berakhir, ya masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia akan semakin aware terhadap kesehatannya. Ya. Dan tentunya juga keimanannya pun semakin meningkat ya, karena mengkarantina tadi yang Bunda Endang bilang juga ya dok, ya semakin banyak mendekatkan diri sama Allah ya enggak, jadi waktu kita lebih banyak ya, hikmahnya juga banyak gitu. Dekat sama keluarga, dekat sama keluarga, anak-anak. Jadi pinter masak nih ibu-ibu yang biasanya sibuk kantor kan. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak Bapak-bapak juga ya. masak. Soalnya saya lihat status nih, kalau misalnya saya lihat WA story ya, isinya tuh yang tadinya ibu-ibu aktif, semua jadi pada masak. Ya, masak ya. Semuanya Iya, jualan biasa. masakan. Tapi lucu sih. Berarti kan ada hikmah yang banyak. positif, ya, ada beberapa hikmah yang pasti tetap menghadapi itu dengan sabar dan tawakal sama Allah ya. Dok, satu lagi nih dok, yang ingin juga ada nitip pertanyaan juga nih ya, masalah penyebaran virus corona ini. Nah, kan katanya hanya lewat udara, apakah itu betul? Apakah juga ada yang lainnya dok? Jadi supaya lurus nih kita ya. Oke, silakan. Ya, perlu diluruskan bahwa penyebaran atau penularan virus corona COVID-19 itu tidak airborne, tidak lewat udara. Gitu loh, karena kalau di udara dia akan mati. Yang namanya virus selalu harus ada inang. Harus ada inangnya. Jadi kalau dia tidak ada inang, di udara paling dia hanya bertahan antara 3 sampai 4 jam. Tapi dia akan nempel misalnya di benda-benda. Biasanya sih benda-benda yang lebih lama dia bisa hidup itu benda-benda metal yang dingin seperti besi, gagang pintu. Itu justru lebih banyak terjadi penularan di situ, seperti itu. Dan nanti kalau tidak sengaja virus itu ada di benda-benda tersebut, kita pegang. Kalau selama dipegang dan tidak mengusap
wajah atau atau hidung apa. juga tidak akan tidak terinfeksi tubuh kita. Tapi yang jadi masalah kita kan nggak mungkin kadang-kadang Refleks kan, refleks kadang-kadang. megang gitu kan. Makanya tadi anjuran tetap harus cuci tangan, Cuci tangan, rajin-rajin cuci seperti tangan itu. gitu Cuman ya. gerakan untuk cuci tangan dengan refleks kita ke wajah itu kan lebih cepat ke wajah ya dibanding kita refleks buat cuci tangan. Sebelum Iya. sampai Iya, cuci iya. tangan terus tiba-tiba kita gatel atau apa, kucek-kucek mata, itu kan refleks. Betul. Iya, Belum sempat iya, gitu iya. dari pintu ke arah kamar mandi aja kadang-kadang kita habis buka pintu Nah, suka yang justru gitu loh. tujuan karantina tadi untuk menghindari upaya penularan dengan cara-cara seperti itu. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke mall, kita nggak sengaja megang gagang eskalator pinggirannya itu, mungkin di situ ada virusnya. Apalagi orang banyak ya. Iya, pintu, berjabat tangan dengan orang, uang pun bisa loh. Uang pun bisa Uang ya. bisa, benda-benda Tapi plastik. balik lagi ya dok, balik lagi kan kalau kita memikirkan hal yang sekecil-kecilnya itu kan jadi membuat kita jadi tambah takut. Jadi takut ya. Jadi balik-baliknya juga ya Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Yang penting kita juga tetap berdoa sama Allah ya. Ya, Dok Chai, Bun Endang, kita lanjut lagi nanti ya. Oke. Ya, pemirsa di rumah, tetap jangan kemana-mana kan. Tetap selalu pantau kita di Jelang Iftar. Tetap di rumah aja. Jelang Iftar kembali lagi kehadiran semuanya setelah yang satu ini. Pemirsa masih di rumah saja kan dan channel tidak berpindah, tetap di Jelang Iftar TVRI DKI Jakarta. Ya kita lanjut lagi pemirsa membahas masalah kajian tentang virus corona dalam kajian Islam. Tetap semangat, tetap kita harus berpositif ria kepada Allah dan tetap waspada ya Dok Chai dan Bun Endang ya. Ya kita lanjut lagi tadi Dok Chai perbincangan menarik banget. Jadi bukan hanya pemirsa, kita juga di sini juga banyak memetik hikmah dan pembelajaran hari ini ya dari Dr. Cahyo selaku praktisi kesehatan ya. Dok, kalau sudah terkena yang namanya virus COVID-19, kayaknya tuh takut banget gitu. Kayak udah wow gitu, jadi khawatirnya tuh luar biasa banget. Karena kalau udah masuk ke dalam wabah ini, ada yang mengatakan ujung-ujungnya pasti nanti lo mati. Nah, ini bagaimana menanggapi ini? Bagaimana dengan imunnya seseorang? Apakah emang harus berakhir seperti itu atau ada penyembuhan? Itu bagaimana nih menanggapi hal ini Dok Chai? Ya, jadi ini sekali lagi perlu diluruskan dan banyak sekali berita hoax di luar sana bahwa virus corona ini persentase kematiannya itu rendah, hanya 3, sekian persen. Kalau dibandingkan dengan virus corona sejenisnya yang kakaknya yang terlebih dahulu seperti SARS, MERS, itu tingkat kematiannya justru tinggi. Tapi kenapa virus corona ini menjadi heboh ya? Karena terjadi pandemi. Seluruh dunia ini terkena. Ya, ini yang menjadikan virus ini tuh seolah-olah dalam tanda kutip ini sangat berbahaya. Padahal sebetulnya kembali lagi tinggal kita menguatkan imunitas. Nah, di saat virus itu masuk dalam tubuh kita akan terjadi masa inkubasi selama 3 sampai 7 hari. Tidak langsung ada gejalanya itu. Yaitu butuh proses, ya kan? Selama 3 sampai 7 hari. Nah, di saat itu nanti mulai reaksi itu muncul seperti demam, riang, ya, mungkin ada sedikit batuk, sesek. Nah, biasanya di hari ke-7 antibodi kita akan terbentuk. Jadi tidak langsung terbentuk tuh. Makanya di sini saya juga agak sedikit, mohon maaf nih Bu Bugi, bukannya sedikit, bukannya tidak setuju dengan rapid test tuh, yang sekarang lagi ada di masyarakat kan melakukan rapid test. Sesungguhnya rapid test itu bukan berarti tidak akurat ataupun tidak perlu, tetap perlu. Cuman masalahnya terkadang kalau kita melakukan rapid test, kalau masih awal-awal itu tidak ada terjadi perubahan imun, karena dalam rapid test itu kan yang diperiksa adalah imun kita meningkat atau tidak. Tetapi dengan rapid test itu pun belum tentu dinyatakan walaupun positif ya, itu belum tentu terpapar atau terinfeksi virus corona loh. Harus dengan pemeriksaan lanjut namanya PCR, seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau sudah terkena terinfeksi di hari ke-7 dia akan naik tuh imunnya. Terus sampai dengan hari ke-14, angkatan perang dalam tubuh kita ini akan terbentuk lebih banyak. Nah sekarang kuat-kuatan mana nih? Kalau kuat angkatan perang tubuh kita,
virusnya akan mati. Nah, di saat mati itulah tubuh kita sudah punya informasi. Oh, bentuk virus corona tuh kayak gini. Itu kan kerja dari antibodi seperti itu. Sama aja vaksinasi kan. Bedanya kalau vaksinasi kan sengaja dimasukkan virus atau bakteri yang dilemahkan sehingga tubuh kita ada informasi. Bentuk virus corona begini, bentuk virus meningitis begini, sehingga ada informasi. Di saat nanti ada kita terkena virus itu virus corona yang kedua mungkin, secara otomatis hari itu juga antibodi kita akan keluar. Seperti itu, dan langsung memakan virus tersebut. Tapi sekarang ini yang belum ada datanya, belum ada informasinya, butuh rata-rata 7 sampai 14 hari, Bu Mungki. Oke, Seperti jadi itu. kalau dalam keadaan seperti itu juga ya sikap positif kita juga harus bagus Harus juga, bagus jangan dong, menyerah iya. gitu ya. Jadi jangan tambah banyaknya berita-berita yang menakutkan malah membuat Jadi melemahkan mental melemahkan kita juga betul. secara tidak langsung menyebabkan imunitas kita menurun. Betul, waspada oke, tapi tetap tenang, tetap Iya. ini. Nah dok, kalau seperti itu ada juga yang mengatakan bahwa saat ini virus COVID-19 ini belum ada obatnya nih dok, bagaimana tuh? Ya benar, jadi semua virus sebetulnya belum ada obatnya loh Bu Mugi. Mulai dari virus meningitis, Iya. apalagi HIV, AIDS, influenza, itu belum ada obatnya. Iya, iya. Yang ada adalah upaya untuk meningkatkan imunitas. Kenapa kok belum ada obatnya? Ini pertanyaan ya sebetulnya. Iya. Ada yang bisa Betul. jawab? Bu Nenda mau nambahin kali? Apalagi Padahal kata Nabi, likuli dain dawaun ya, setiap penyakit Iya. pasti ada Ada obatnya. obatnya. Mungkin hari ini belum ada obatnya, kita nggak pernah tahu 10 tahun, 20 Iya. tahun lagi. Tapi sampai hari ini semua virus belum ada obatnya. Kenapa? Karena molekul obat itu ternyata lebih besar daripada badan si virus itu sendiri. Sehingga molekul obat tidak bisa masuk ke dalam badan virus. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri obatnya antibiotik, tapi kalau Iya. virus obatnya apa? Antiviral, itu bukan obat sebetulnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bu Nendang sebagai ibu rumah tangga juga yang juga punya anak-anak di rumah, juga pembisnis juga, kan kegiatan juga padat juga. Apa sih dampak yang dirasakan sejak adanya wabah ini dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ini Bu Nendang? Banyak banget dampaknya, alhamdulillah. Tapi memang kita harus bersyukur dari semuanya ini ya Bun ya. Iya. Pertama restoran, kafe tutup kan, karena bentuknya itu kafe yang buat kumpul, jadi bukan yang warung biasa. Jadi nggak boleh tutup. Travel juga nggak jalan karena dari sana juga banyak banget. Tapi saya ambil kesimpulannya adalah ketika kita bersyukur, semua akan baik-baik aja gitu. Jadi justru saya tingkatin online-nya buat jualan makanan di online. Orang terbantu juga dengan makanan saya untuk nggak keluar. Jadi membantu mereka untuk karantina diri di rumah gitu. Jadi kita kreatif juga Bun jadinya deket sama anak-anak. Anak-anak kan juga sekolah, kita bantu kerjain PR-nya di rumah kan, online itu kan, belajar. Jadi seru sih Jadi semua ada ya. teori baru. Sekarang ada teori baru loh. Apa Oh, iya. tuh? The law of kepepet. Iya benar-benar. Sekarang banyak orang kreativitasnya, banyak Iya. kreativitas. Benar, banyak kreativitas banget semuanya. Berarti untuk orang-orang yang kreativitas itu dalam keadaan apapun insya Allah ada solusi. Betul. Orang bilang kalau mau sukses itu cari solusi di seluruh masalah. Jangan mencari masalah di balik solusi. Betul. Seperti dari Bu Iya, Endang benar. bilang ada Kuncinya online. sabar ya. sama ikhlas aja. Iya. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dok Cai sama Bu Endang. Pengen sih ngobrol lagi apalagi ngomongin masalah COVID-19 ini ya. Cuman waktu juga yang harus memisahkan kita karena waktu sudah mau berakhir. Nah pemirsa kita minta dulu ya pesan dari Dok Cai narasumber kita kepada pemirsa. Silakan Dok Cai. Iya, pesannya sekali lagi bahwa jangan perlu menjadi takut yang berlebihan. Yang paling penting tetap di rumah saja, ikuti aturan atau anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah, berpikir positif, makan makanan yang sehat. Gitu Bu Mugi. Luar biasa, itu pasti. Dan untuk Bu Endang, silakan. Bersyukur dan sabar dalam menghadapi situasi apapun, semua pasti akan baik-baik aja. Subhanallah. Ya, terima kasih banyak loh Dok Cai ya dan juga Bu Endang sudah hadir dan memberikan sharing kepada pemirsa. Mudah-mudahan materi apa yang disampaikan ini pas kayak dengan yang kita alami saat ini ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang pasti apa yang sudah kita alamin ini tetap berpositif kepada Allah. Semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah ya, kita ambil hikmah yang positif. Jangan lupa ya, tetap di rumah saja, pakai masker kalau keluar rumah dan jangan ngumpul kalau nggak perlu-perlu sekali.
tonton saja jelang iftar karena setiap hari ada, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua. Yang pasti kita semua berdoa semoga COVID-19 ini berlalu, dan juga untuk para tim medis kita, yuk mari kita doakan mereka sebagai pahlawan terdepan. Mudah-mudahan mereka semuanya sehat, kuat, dan Allah juga memberikan rahmat dan amal berlimpah untuk para tim medis kita. Baik pemirsa, saya Mugi Zainal, dan juga untuk penyanyi kita yang bagus banget lagunya, untuk Jitu terima kasih juga, dan untuk Mas Ajis juga organnya, dan untuk narasumber dan semuanya. Akhir kata saya Mugi Hati dan kru mengucapkan mohon maaf bila ada hilap dan salah, mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ليجاريهم قلدات زاهر ما فيهم وبدأت الساهر كي يتفاهر وظننت أنا أني بذلك حسن غنى فوجدت أني خاسر فتلك مضار